adalah bahwa ini Benyamin Netanyahu yang ngomong, Perdana Menteri. Simple kalau mau damai. Bahwa orang Palestina lah, atau negara tetangga Arab, atau Muslim lebih tepat ya, mau nggak menerima Israel sebagai sebuah negara tetangga mereka? Itu Benyamin Netanyahu yang ngomong. Lalu sedikit yang lebih mungkin menurut saya lebih kuat ya. Waktu itu bukan ngomong Palestina Pak, ngomongnya Hamas Pak, Benyamin Netanyahu Pak. Karena sejak tahun sebentar ya. Karena itu salah satu mata kuliah saya kan mengambil matrikulasi itu kan. Ada satu lagi saya ambil mata kuliah ini semester ini tentang khusus Palestina dengan Israel Pak. Wah, ini ngeri sekali Pak. Jadi waktu kemarin itu ceritain musuh dari Israel itu bukan Palestina Pak, tapi Hamas. Intinya ya. Iya. Makanya tadi saya senang sekali tadi Netanyahu bilang bahwa kita melawan Hamas. Orang-orang Indonesia yang kadrun ya, yang sangat benci kepada Israel karena memang dasarnya di situ ya. Kalau nanti mau diperdalam bagus ya. Jadi kebencian terhadap Israel itulah yang sekarang ini memang biadab sekali ya, serangan biadab, dan Benyamin Netanyahu sudah mengatakan akan menyerang Hamas sehingga tidak bisa lagi berbuat seperti ini. Caranya bagaimana? Kalau menurut saya caranya adalah membuang Hamas dari Gaza ke laut. Franlisi Kecamatan, silakan Franlisi. Ya, salam Pak Pastor. Ya. Kalau dilihat dari serangannya ini diserang di saat hari Sabat ya? Iya, itu malah di hari Simchat Torah. Ya, diserangnya saat Simchat Torah, yaitu hari mereka memulai pembacaan Torah setahun, weekly Torah itu kan. Iya, berarti itu hari kudusnya mereka, dan orang-orang Hamas ini kalau nyerang mesti saat hari Sabatnya mereka, hari ininya orang Israel, karena mereka paling lengah kan di hari Sabat kan, baik itu Simchat Torah maupun saat Sabat Pesah maupun libur Sabat itu ya, Sabat maksudnya Pesah, Savot sama ini kan Sabat, Pesah, Savot sama Sukot ya kan. Orang Israel, orang kurang ajar ini nyerangnya selalu saat itu. Sengaja mereka. Karena kan banyak yang off duty kan. Dari balas hari Jumat ya sama Israel ya. Kenapa? Enggak dibalas hari Jumat sama Israel. Enggak dong, kan balas kan serangannya baru tadi malam sama subuh pagi, Sabtu pagi subuh. Ya. Ini Pak Pastor, saya kan pernah nonton Fauda. Itu kan intinya itu kan Interpol lah. Ya. Berarti Israel ini ya Interpolnya jebol dong kalau dilihat secara itu. Enggak, jadi begini. Tadi saya sudah jelasin. Ini yang diserang adalah 22 titik perbatasan, di mana di situ mayoritas adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi tidak akan diberi serapat, yang diserang berarti orang non-Yahudi lagi kan. Kalau mereka mau nyerang perang begitu, berarti kan yang mati kan orang Yahudi. Selama ini kan mereka nyerangnya Tel Aviv yang banyak orang Yahudinya. Ya kan? Nah, kemudian sekarang mereka menyerang daerah perbatasan itu yang kebanyakan adalah orang non-Yahudi. Makanya tadi si Anwar bilang, Pak, dari 300 itu yang mati, lebih dari 10 itu orang non-Yahudi yang Islam. Dari yang mati itu. Anggap ya? Ya. Jadi bukan intelijen kebocoran. Ya memang, ya siapa yang, misalnya ini kita kumpul nih ya, kita kumpul sama orang-orang, ya kayak misalnya kalian lagi kumpul di masjid apa tuh yang di Jakarta, masjid apa namanya, lupa lagi, Istiqlal, ya kan? Terus kalian jualan es, ada yang jualan es di tempat itu, lalu cepat dibom. Siapa yang nyangka orang mau ngebom Istiqlal? Bener nggak? Ya. Siapa yang nyangka orang Islam mau ngebom? Kalau orang Kristen ngebom Istiqlal, nggak mungkin sejauh bumi dari langit, ya kan? Orang Kristen ngebom Istiqlal. Tapi kalau ini orang Islam ngebom Istiqlal, mungkin nggak? Jadi
Oh, kemungkinannya kecil sekali, Pak. Bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil sekali. Tetapi kan selalu peluang itu ada. Idul Fitri, apakah pengamanan Istiqlal seketat pengamanan Natal di katedral? Enggak. Benar enggak? Ya. Pengamanan di katedral saat Natal akan lebih ketat daripada saat Idul Fitri di Istiqlal. Nah, itu maksudnya seperti itu, Pak. Tiba-tiba Istiqlalnya dibom, bisa jadi kan? Karena orang goblok ini kan, memang dasarnya goblok ini kan. Memang dasarnya on. Nah, itu yang terjadi, Pak. Karena ada kebencian itu menggelapkan mata, Pak. Agama dicampur dengan kebencian itu ya tadi ya, bahwa saya ingat sekali Saudara, ada satu sumpahnya Dewi Kunti ya. Saya tidak akan mati tenang kalau belum minum darahnya, sampai itu anak-anak tertuanya Kurawa itu, saya lupa ya. Duryodhana ya. Oh, Duryodhana sih. Iya, Duryodhana ya. Anak saya lupa sampai ya. Anak tertuanya Kurawa itu. Diminum ya. Diminum darahnya. Bukan Dewi Kunti, siapa dong? Istrinya Yudhistira ya. Pancali ya. Istri Yudhistira yang mau ditelanjangin itu ya. Bukan Dewi Kunti, sorry ya. Yang Pancali bener, yang mau ditelanjangi sama si Kurawa itu kan. Ditelanjang gitu, tapi kan nggak lepas-lepas, ternyata panjang banget itunya ya. Dursasana, bukan Duryodhana, Dursasana ya. Dia mencampur adukan kebencian dengan agama, ya kan? Nah, itu juga sama. Ketika tadi ya, kita melihat Hamas mencampur adukan kebencian dengan agama, jadilah produk yang seperti itu, mata gelap, termasuk bom Bali, termasuk bom Panci, bom gereja, termasuk yang Borobudur, yang di ini loh kemarin, yang di India itu loh, yang barusan terjadi. Itu juga sama ya, ngeri ya. Pakistan, termasuk di Afghanistan, sesama orang Islam. Karena mencampur adukan kebencian dengan agama. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini, Saudara ya. Bahkan orang Kristen pun bisa kerasukan itu, Saudara. Ya, saya tidak ada dasar dalam Kristen, tapi nanti saya tunjukkan bagaimana orang Kristen bisa jadi kadrun. Ya, dan bagaimana Anda supaya jangan jadi kadrun. Hari ini kita mau belajar itu. Sebentar, kita masih ada waktu ya. Lanjut. Gajah Mada. Ya, terima kasih ya. Jadi memang diskriminasi tadi sudah disebut ya. Jadi memang justru diskriminasi itu ada di Indonesia. Jadi kalau gara-gara perjuangan melawan diskriminasi boleh seperti Hamas, ya kita juga boleh dong, karena kita kan merasa didiskriminasi. Begitu juga Papua. Kita angkat senjata ya, Pak. Nah, jadinya begitu kan, kalau pembenarannya kan. Kalau pembenarannya tadi kadang-kadang itu ya kita angkat senjata, Pak. Iya. Indonesia Timur merdeka. Indonesia Timur merdeka. Indonesia nggak bisa beli beras kan karena duitnya dikorupsi sama Menteri Pertanian. Sekarang beras lagi mahal. Menteri Pertanian punya senjata loh, Pak. Ada 12 pucuk senjata. Menteri Pertanian rasa mafia katanya. Ya. Lalu yang berikutnya, memang poin pentingnya adalah bahwa ini Benyamin Netanyahu yang ngomong, Perdana Menteri. Simple. Kalau mau damai, katanya. Bahwa orang Palestina lah, atau negara tetangga Arab, atau Muslim lebih tepat ya, mau nggak menerima Israel sebagai sebuah negara tetangga mereka? Itu Benyamin Netanyahu yang ngomong. Lalu sedikit yang lebih mungkin menurut saya lebih kuat ya. Waktu itu bukan ngomong Palestina, Pak, ngomongnya Hamas, Pak, Benyamin Netanyahu, Pak. Karena sejak tahun sebentar ya. Karena itu salah satu mata kuliah saya kan mengambil matrikulasi itu kan. Ada satu lagi saya ambil mata kuliah ini semester ini tentang khusus Palestina dengan Israel, Pak. Wah, ini ngeri sekali, Pak. Jadi waktu kemarin itu ceritain musuh dari Israel itu bukan Palestina, Pak, tapi Hamas. Intinya ya. Iya. Makanya tadi saya senang sekali tadi Netanyahu bilang bahwa kita melawan Hamas.
Ya, Kan Palestina. itu lebih tajam ya. Jadi Hamas ya. Muslim Syiah tadi udah disebut kan? Ya. Muslim Syiah mereka. Syiah Pak, Syiah Pak. Ya, betul. Jadi sebenarnya begini, mengapa terjadi sekarang? Jadi yang tadi saya anggap salah tuh yang analisa dari Indonesia yang Pastor Paul katakan. Ya. Yang benar adalah Israel sekarang lebih dekat dengan Arab Saudi. Betul. Untuk bersama-sama ya, namanya nah, gitu. Jadi Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib. Ya. Nah, itu untuk ngibulin rakyat Indonesia. Iya, betul. Ya. Jadi kita kasih tahu nih rakyat Indonesia, Arab Saudi Muslim Sunni sudah mendekati Israel, sudah siap-siap nih. Nanti Israel yang nyerang Iran. Nah, gitu. Karena Israel juga punya interest. Jadi bayangkan apa yang ada di kepala Hamas, ada di kepala Ayatollah. Yaitu membumi hanguskan Israel dengan bom atom. Sebelum reaktor nuklirnya Iran itu jadi, sehingga bisa memperkaya unsur radioaktif dan jadi bom nuklir, ya, makanya mau diserang dulu. Di situ persamaannya. Sementara Saudi memang dari dulu sama Muslim Syiah, Iran memang berkelahi terus. Lalu yang terakhir, bahwa bukan hanya di Kristen kutukan terhadap Israel. Ini hati-hati buat Indonesia. Hati-hati terhadap Menlunya Jokowi, ya, atau partai PDIP. Termasuk Jokowinya sendiri, sama Ganjar. Termasuk Jokowi sendiri, ya, sama Ganjar, ya. Termasuk. Bahwa kutukan itu bukan hanya di Alkitab, tapi juga di Al-Quran. Al-Maidah ayat 21 yang ngomong bukan saya. Nanti saya akan kirim linknya. Yang ngomong di televisi Kuwait. Ya, bahwa mereka mengakui bahwa Israel bukan penjajah. Berdasarkan ayat Quran loh. Kalau ada yang menuduh Israel penjajah, kalian akan terkutuk. Nah, dan dia kan kutukannya terjadi semua kan? Jadi itu saja yang saya mau ngomong, bahwa hati-hati dengan orang Indonesia, ya. Menteri luar negeri, orang-orang Indonesia yang kadrun, ya, yang sangat benci kepada Israel, karena memang dasarnya di situ, ya. Kalau nanti mau diperdalam, bagus, ya. Jadi kebencian terhadap Israel itulah yang sekarang ini memang biadab sekali, ya, serangan biadab. Dan Benyamin Netanyahu sudah mengatakan akan menyerang Hamas sehingga tidak bisa lagi berbuat seperti ini. Caranya bagaimana? Kalau menurut saya, caranya adalah membuang Hamas dari Gaza ke laut. Jadi nggak ada lagi Hamas di Gaza. Ya, itu. Nah, itu saja Pastor Paul Jam. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi ada satu yang bagus ya tadi SMS-nya Pak Kacamada, bahwa itu tertulis bukan hanya di kitab orang Yahudi dan orang Kristen, tetapi di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, ya, mengapa kemudian setelah tulis di Al-Quran, lalu Muhammad malah mengajak umatnya untuk membunuh orang Yahudi? Ya kan? Artinya seluruh Quran itu bukan dikompil oleh Muhammad, saudara. Sebetulnya tadinya hari ini saya itu mau cerita dari manakah asal usulnya Al-Quran. Saudara tahu ada banyak sekali ketidakkonsistenan di dalam Al-Quran. Yang satu bilang ini, satunya bilang ini, saudara. Katanya ini, kok ini, itu tadi ya. Katanya Muhammad orang yang jujur, tapi kok bohong, ya kan? Tadi ya, katanya Al-Quran itu firman Allah, tapi kok bisa ada Al-Fatihah, ya kan? Apakah Al-Fatihah adalah perkataan Allah? Nah, itu contoh seperti itu ya. Dan termasuk bagaimana ributnya Utsman dengan Abdallah. Nah, sebenarnya tadi kita mau bahas itu hari ini, saudara ya. Tetapi dari manakah asalnya kebencian itu tadi? Nah, sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran ini intinya adalah kompilasi dari orang-orang setelah Muhammad, dan itu tidak semuanya perkataan, bahkan apalagi perkataan Allah, bahkan tidak semuanya perkataan Muhammad. Tapi dari orang yang mengkompil itu termasuk si Utsman, Umar,
dan selanjutnya. Ya. Dan semua detil pengajaran dalam Al-Quran itu kan harus dilakukan menjadi syariat. Jadi kalau ada salah satu saja, maka kamu akan masuk neraka, saudara, sebetulnya. Ada salah satu, karena kan jadi nggak sesuai kan dengan keinginan dari Allah. Beda ketika Anda mengikuti Alkitab. Oh, sudah dirubah-rubah, Pak. Tetapi Tuhan Yesus ngomong apa? Kan orang Samaria itu, perempuan Samaria bilang apa? Nenek moyangmu berkata menyembah harus di Yerusalem. Nenek moyangku berkata menyembah di gunung ini, Gerizim. Tapi nenek moyangmu berkata menyembah harus di Yerusalem. Tuhan Yesus apa akan langsung bikin apologetik yang mempertentangkan itu? Oh, kamu Torah Samaria, saya Torah Yerusalem. Kamu sebenarnya asal usulnya begini nih. Enggak. Udah. Nanti enggak di sini atau di sana, tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, karena ada satu prinsip di dalam kekristenan ya yang sama dengan Yudaisme. Ketika ada banyak sekali tafsir dari orang-orang Yudaisme, saudara. Prinsipnya apa? Katanya Akiva, katanya Hillel dan Akiva mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena resitnya, ya recite-nya dari Shema Israel kan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahavka Adonai Eloheinu, Pekol Levevka, Upekol Nefseka, Upekol Meodeka. Ya kan? Kasihlah Tuhan Allahmu. Ya kan? Lalu kemudian di dalam beberapa ayat lagi yang secara terpisah, si Akiva maupun Hillel dan Yesus dan Paulus mengatakan hal yang sama. Dua rabai Yudaisme, dua rabai dari pihak kita. Ya, bahwa kasihlah sesama manusia itulah inti dari hukum Taurat. Jadi mau sejarahnya salah, kata-katanya ini kurang, pokoknya dua ini, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Lakukan ini. Bagaimana caranya? Dengan syariat? Tidak. Diajari lagi sama Tuhan Yesus. Apakah mengasihi sesama? Siapakah sesama? Tuhan Yesus ngajarin orang Samaria yang baik hati. Jadi tidak, bagi orang Yahudi dulu, sesama itu adalah sesama orang Yahudi. Tetapi kemudian bagi orang Kristen, karena itu adalah agama adalah sebuah jalan hidup internasional, maka yang namanya sesama itu kita semua, mau orang negro, orang Cina, mau orang kulit merah, kulit putih, hitam, semua kita sesama. Itu yang namanya sesama. Mau kamu Islam, Kristen, bahkan kamu Hamas, kamu Fatah, kamu Yahudi, kamu Kadrun, kamu Kristen, kamu sesama. Itulah sesama. Apa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, diajarin. Kalau kamu melakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Itu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, itu mengasihi orang yang paling hina. Siapa yang paling hina dalam hidupmu? Pengemiskah? Musuhmu kah? Siapa yang paling hina dalam hidupmu? Kamu berikan perlakuan yang baik. Kamu sedang melakukan yang baik buat Tuhan. Kamu berikan perlakuan yang jahat, maka kamu sedang menjahati Tuhan. Sama ya. Bagus ya, Pak Kwang silakan.